Baik ya, kita ini membuat crystal report. Untuk membuat crystal report itu caranya seperti ini. Perhatikan di sebelah kanan ini ada namanya my project. Jadi ini kamu klik kanan seperti ini, atau nama aplikasinya ya, ini di app pos ini kita klik kanan, kemudian sini ada add, lalu kita buat yang namanya Windows Form. Kemudian nama formnya kita buat misalnya nama filenya TPM laporan data pelanggan ya, namanya seperti ini, lab data pelanggan. Kemudian ini kita besarkan sedikit sesuai dengan keinginan, seperti apa besarnya. Lalu ya tentu kita buat judulnya lah ya, judulnya di sini misalnya laporan data pelanggan. Nah, untuk membuat crystal reportnya itu kita lihat di sini ya, di toolbox itu. Di toolbox ini ada namanya reporting. Di reporting ini ada icon berjudul ini crystal report viewer. Nah, ini kita klik, tahan, lalu kita letakkan di form. Kemudian ini setelah kita nampak tampilannya seperti ini, maka dilihat di properti ini ada namanya. Kita harus ganti nama ini, misalnya ini, yaitu CRV data pelanggan. Kemudian ini kita hilangkan yang sebelah kiri ya. Jadi dengan mengklik ini, klik panah di sudut kanan atas, lalu di sini ada choose a tool panel view, ini kita ganti jadi none, menghilangkan yang sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita buat ini create a new crystal report. Ini kita klik, lalu kita buat nama filenya. Nama filenya tidak boleh sama dengan nama yang tadi ya, misalnya kita ini cetak data pelanggan. Kemudian setelah ini kita buat, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampil kotak dialog, kita pilih using the report wizard. Ini yang kita pilih. Kita klik OK. Kemudian kita jika belum ada koneksinya, maka kita buat create new connection. Tapi kalau misalnya belum ada atau sudah ada gitu nih, maka kita double klik misalnya. Kalau belum ada, kita klik nih, create new connection. Kemudian kita pilih oleh DB. Nah, kita pilih di sini adalah Microsoft Office berapa? 12 atau 16, sesuaikan dengan Office-nya masing-masing. Kita pilih misalnya 12. Kita klik ini, kita klik next. Lalu kita pilih data source. Klik panah ini. Maka kita pilih ini, dimana letakkan filenya tadi ya, di app pos bin the book ya. Ini kita pilih nama database-nya, maka kita next, kita finish. Nah, di sini ada tabel, double klik tabel, maka cari nama tabelnya. Tadi kalau pelanggan, maka kita double klik ini pelanggan, BL pelanggan, dan langsung kita next. Kemudian ini kita pilihlah semuanya misalnya, karena bisa juga pilih satu-satu sesuai dengan kebutuhan. Kita anggaplah ini semua, kita klik panah yang ini, maka ini akan field yang akan ditampilkan kan, field to display, field apa saja yang ditampilkan. Kita klik next. Kalau ini grouping nggak usah, kita next saja. Kemudian ini filter juga nggak usah dibuat, kita next. Nah, kemudian ini kita pilih bentuk tabelnya ya, apakah dalam bentuk tabel ini. Kalau kita pilih standar pasti tidak ada garisnya.
Tapi kalau kita pilih table, dia pasti ada garisnya, maka kita pilih table agar garis-garisnya ada. Karena kalau kita pilih standar, garisnya tidak ada, kita akan membentuk sendiri. Maka klik table, langsung kita finish. Nah, jadilah dia crystal report seperti ini. Nah, ini kita modifikasi lah judul-judulnya, bisa kita tarik ini ke bawah ya, kita buat judul-judulnya, ini kita bisa tarik juga. Nah, ini pekerjaan yang paling lama untuk mendesainnya. Nah, mendesain ini lama, enggak sebentar ya. Nah, ini mengaturnya juga tidak mudah ya. Jadi ini kita atur judul ini ya, kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti inilah ya. Ini kata-kata yang ini bisa kita ganti ya, ini bisa kita rubah menjadi tulisan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini boleh kita buat sendiri, tetapi yang di bawah ini tidak boleh kita rubah karena ini adalah fill yang di bawah ini. Kalau ini adalah kan judul kolom, bisa kita rubah ya. Kita besarnya boleh kita rubah, kemudian ratanya, rata tengah. Nah, ini bisa kita rubah ya. Tarik ini garisnya juga kita bisa tarik ke sini, boleh seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah-rubah ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu bisa dibuat. Ini kita bisa hapus, kemudian kita buat judulnya. Cara memasukkannya adalah klik kanan di sini, ada insert, kemudian ada text object. Ini kita letakkan di sini, misalnya. Nah, kita buat sini judulnya, laporan data pelanggan. Itu langsung kita panjangkan ke kanan ya, kita bisa panjangkan dia sesuai dengan ukuran kertas. Lalu kita buat di tengah, kita buat tebal, lalu besarnya misalnya 14 seperti ini ya, bisa kita buat, atau 12 sesuai dengan kebutuhan. Ini kita bisa tarik ke bawah supaya memperbesarnya. Nah, ini garis-garis ini bisa atur lagi supaya sebaik-baik ya. Ini kita bisa atur seperti ini. Nah, itulah kira-kira cara untuk membuatnya ya. Sudah. Nah, inilah contohnya. Sekarang setelah kita buat ini, kita tutup. Langsung kita masuk ke menu utama. Maka di sini ada namanya laporan data pelanggan. Nih, kita double klik ini, maka kita panggil formnya tadi, FRM data, FRM lab ya, data pelanggan titik MBI parent sama dengan me, kemudian ini ada NFM titik show. Nah, itu dia. Jadi bisa dipanggil nanti dari menunya. Nah, itulah cara untuk membuat laporan data pelanggan, atau laporan yang lainnya pun juga caranya hampir sama saja. Nah, itulah dia contohnya ya. Demikian cara untuk membuat laporan menggunakan Crystal Report.